Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia, nikmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan membacakan hadis-hadis yang dinukilkan oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullah tabaraka wa ta'ala di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam kita, Nabi yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita lantunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis kita pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pada hari kiamat nanti kita mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang ke-35 di dalam bab sabar. Hadis kita kali ini diriwayatkan oleh tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah. Beliau adalah murid dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa an Atha ibn Abi Rabahin qala, dari Atha bin Rabah beliau berkata, qala li Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, telah berkata kepadaku Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Wahai Atha bin Abi Rabah, maukah engkau aku perlihatkan, aku tunjukkan tentang perempuan penduduk surga. Tentang perempuan penduduk surga. Pada saat itu perempuan ini masih hidup dan beliau adalah sahabiyah yang mulia, yang dijamin oleh atau dipersaksikan oleh baginda Nabi SAW sebagai penduduk surga. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai penduduk surga, para ulama mengklasifikasikan penduduk surga tersebut ke dalam dua klasifikasi. Yang pertama yaitu klasifikasi secara umum. Artinya penduduk surga tersebut tidak disebutkan secara ta'yin, tidak ditentukan, dispesifikkan, kan, tapi secara umum gambaran tentang penduduk surga ini. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menggambarkan tentang kategori-kategori atau sifat-sifat dari penduduk surga tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada.
orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu balasan bagi mereka di sisi Tuhan yaitu jannatu adn, surga adn, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya. Dan ayat-ayat yang semisal dengan ini yang menyebutkan tentang sifat-sifat atau kategori-kategori penduduk surga itu sangat banyak. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Beruntung orang-orang yang beriman yang mereka di dalam salat mereka dalam keadaan khusyuk di dalam salat mereka. Dan seterusnya dari klasifikasi penduduk surga atau sifat-sifat penduduk surga. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu klasifikasi penduduk surga secara ta'yin. Artinya Nabi SAW telah mempersaksikan orang per orang bahwa sudah terdaftar sebagai penduduk surga. Di antaranya di dalam hadis disebutkan dalam satu lafaz, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah. Sahabat-sahabat yang mulia. Di antaranya juga Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, wa Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, wa Zubair bin Awam. Itulah di antara sahabat-sahabat Nabi SAW secara ta'yin dari Nabi SAW telah menentukan bahwa sahabat-sahabat tersebut menjadi golongan penduduk surga. Di antaranya juga seluruh istri Nabi SAW. Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Zainab, dan yang lainnya dari istri-istri Nabi SAW. Di antaranya juga Bilal bin Rabah pernah dipersaksikan bahwa beliau menjadi golongan penduduk surga. Begitu juga Abdullah bin Salam, Sa'ad bin Mu'az, dan lain-lain daripada sahabat Nabi SAW yang telah dipersaksikan oleh Nabi SAW sebagai golongan penduduk surga. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ala urika imra'atan min ahlil jannah." Wahai Atha, maukah engkau aku tunjukkan, aku perlihatkan tentang perempuan penduduk surga? Faqultu, maka Atha bin Rabah menjawab, bala, tentu. Siapakah perempuan penduduk surga tersebut? Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, hadhil mar'atus sauda. Ini dia perempuan yang berkulit hitam ini. Mungkin saat itu perempuan itu lewat di hadapan keduanya, sehingga Ibnu Abbas langsung tatkala menceritakan kepada Atha bin Rabah, langsung menunjuk perempuan tersebut. Artinya beliau adalah sahabiyah yang mulia. Bagaimana sifat perempuan ini? As-sauda. Perempuan ini sauda, berkulit hitam. Kan tapi perempuan ini tidak dikenal. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa perempuan ini dari Afrika, berkulit hitam dan tidak menarik, seolah-olah Ibnu Abbas ingin menerangkan kepada kita warna kulit atau paras atau tinggi badan itu tidak terlalu penting dan itu tidak menjadi ukuran
seorang menjadi penduduk surga. Sebagaimana Nabi SAW di dalam sabdanya, beliau bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad-jasad kalian. Wala ila suwarikum. Jasad-jasad kalian, apakah dia pendek atau tinggi? Atau apakah dia kurus atau gemuk? Wala ila suwarikum. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak melihat kepada bentuk kalian. Apakah tampan atau jelek? Ataukah berhidung mancung ataukah tidak mancung? Berkulit putih atau berkulit hitam? Itu tidak menjadi ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian. Jadi kata Ibnu Abbas, bahwa penduduk surga tersebut, perempuan penduduk surga tersebut, perempuan yang hitam ini. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian perempuan ini mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat inni usra ya Rasulullah. Aku ini usra. Aku memiliki penyakit usra, yaitu epilepsi atau ayan, atau sejenis orang yang kesurupan. Aku ini sering kesurupan ya Rasulullah. Wa inni, dan kesurupan, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa disebabkan oleh dua faktor. Bisa faktor keadaan tubuh, ya, penyakit ayan atau epilepsi atau sejenis kesurupan ini, ya, bisa disebabkan oleh faktor kondisi tubuh, dan bisa juga disebabkan dengan gangguan dari jin. Itu penyebab orang mengalami usra atau epilepsi. Inni usra ya Rasulullah. Aku ini sering datang kambuh epilepsi atau ayan. Wa inni atakasyaf, dan ketika aku kambuh datang ayanku itu, auratku tersingkap, sebagian auratku tersingkap. Mungkin rambut, mungkin yang lainnya dari aurat. Jadi tatkala aku kambuh kesurupanku tersebut, tersingkap auratku. Kemudian kata beliau, fad'ullaha ta'ala li, maka doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala untukku, supaya Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit ini. Jadi tatkala perempuan ini mengalami penyakit, beliau tahu bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga mengetahui tentang keajaiban dari doa. Doa adalah solusi dari seluruh permasalahan di dalam hidup. Makanya beliau datang kepada Nabi SAW meminta untuk didoakan oleh Nabi SAW untuk disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi SAW mendengar permintaan untuk didoakan dari sahabiyah yang mulia ini?
Qala, Nabi SAW tidak langsung mengabulkan permintaan dari perempuan ini. Meskipun Nabi SAW adalah orang yang mujabud dakwah, bisa saja Nabi SAW langsung berdoa sehingga pasti ya, doa beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga perempuan ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Nabi SAW memberikan pilihan kepada sahabiyah yang mulia ini. Kata beliau, in syi'ti sabarti walakil jannah. Jika engkau mau dan engkau bersabar, maka bagimu surga. Artinya engkau mau, jika engkau mau, penyakitmu ini tetap engkau akan alami, akan tapi engkau bersabar, maka bagimu surga. Jadi Nabi SAW tidak memaksakan seorang perempuan ini harus sembuh. Oleh sebab itu kata para ulama bahwa berobat itu tidak wajib. Berobat itu tidak wajib. Allah Subhanahu wa taala juga tidak mewajibkan kita untuk sembuh. Allah tidak pernah mengatakan, wahai hambaku, hendaknya kalian sembuh. Kalau kalian tidak sembuh, kalau kalian tidak sehat, niscaya aku akan mengazab kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala di balik musibah-musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba, itu sebagai ladang pahala yang besar, sehingga dia mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi Nabi SAW tidak memberikan pilihan kepada perempuan ini. Tidak langsung mengabulkan permintaan perempuan ini, tetapi beliau memberikan pilihan. In syi'ti sabarti walakil jannah. Jika engkau mau, penyakitmu ini tetap engkau akan alami, akan tapi engkau bersabar, maka bagimu surga. Kemudian kata Nabi SAW memberikan pilihan yang kedua, wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu'afik. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu'afiyak. Dan jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan engkau. Mendengar pilihan yang disampaikan oleh Nabi SAW tersebut, perempuan ini kemudian berkata dan memilih, ya Rasulullah, aku memilih pilihan yang pertama, aku bersabar. Penyakit ini tetap ada padaku dan aku akan bersabar sehingga aku mendapat surga. Seolah-olah perempuan ini mengatakan, memberikan pelajaran kepada kita bahwa penyakit itu bukan sebagai beban bagi seorang hamba. Dia bukan sebagai beban, akan tapi dia sebagai ladang pahala yang dengannya seorang mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau memilih untuk bersabar dan penyakitnya tetap ada pada beliau. Faqalat, akan tapi kata beliau, inni atakashaf ya Rasulullah, sungguhnya tatkala kambuh penyakit ini, penyakit sejenis kesurupan ini, aku takut auratku tersingkap karena aku dalam keadaan tidak sadar. Tatkala datang penyakit ini, aku dalam keadaan tidak sadar, sehingga bisa saja auratku tersingkap. Fada'ullaha alla atakashaf, maka doakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tatkala kambuh penyakitku ini agar jangan auratku tersingkap. Fada'alaha, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mendoakan perempuan ini supaya beliau tidak tersingkap auratnya. Muttafaqun alaih.
Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang betapa besar pahala yang diperoleh dari orang-orang yang bersabar atas setiap sesuatu yang tidak dia senangi menimpanya. Dan ketika dia ditimpakan sesuatu yang tidak dia senangi, seorang hamba ditimpakan sesuatu yang dia tidak senangi, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Dan ketika ditimpakan kepadanya sesuatu yang tidak disenangi, dia berharap itu sebagai ladang pahala yang akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Afadal hadis, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini disebutkan di dalam Nuzhatul Muttaqin. Yang pertama yaitu as-sabru 'alal bala'i fid dunya yurisul jannah. Sabar terhadap segala macam ujian di dunia, karena dunia ini adalah tempat ujian. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan saja mengatakan saya beriman sedangkan mereka tidak diuji? Mereka pasti diuji. Dan dunia, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tempat ujian, tempat seorang hamba diuji, tempat Allah Subhanahu wa taala melihat seberapa kuat seorang hamba ini di dalam menahan ujian-ujian yang diberikan kepadanya, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. As-sabru 'alal bala fid dunya yurisul jannah. Kesabaran terhadap ujian di dunia itu akan berbuah surga. Barang siapa yang bersabar terhadap segala macam ujian di dunia, maka dia akan mendapatkan surga di akhirat. Kemudian faedah yang berikutnya, ilajul amradi bid-du'ai wal iltija'is shadiq ilallah. Obat dari seluruh macam penyakit yaitu doa, dan bersimpuh kembali dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naji'un ma'a ta'ati ad-dawa. Tentunya ya, seorang yang berdoa ya juga dipersyaratkan untuk mengambil sebab. Dipersyaratkan untuk mengambil sebab. Tidak hanya dia berdoa tanpa mengambil sebab. Meskipun dengan doa tersebut sudah cukup sebenarnya, tapi seorang yang beriman ya, dia harus menempuh sunnatullah di dunia ini, yaitu dengan mengambil sebab. Ketika dia ditimpakan penyakit, dia berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jujur. Kemudian dia mencari obat, menempuh sebab. Kemudian faedah berikutnya, al-akhdhu bil azimati afdalu min akhdhi bir rukhsah idza wajada al-insanu fi nafsihi qudratan ala tahammuliha wa kana lahu fiha mazidun minal ajri. Ya. Mengambil dalam keadaan kuat pendirian dengan azimah itu lebih mulia daripada seorang yang mengambil rukhsah, mengambil keringanan. Apabila seorang itu menemukan
di dalam dirinya kemampuan untuk menghadapi yang ditimpakan kepadanya itu. Wa kana lahu fiha mazidun minal ajr, dan dia akan memperoleh tambahan dari pahala di akhirat nanti. Wallahu taala a'lam. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk kita bersabar tatkala ditimpakan kepada kita musibah-musibah atau ujian-ujian. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.